Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Faisal, kelas A20, nomor NIM 22811309092. Pada kesempatan yang kali ini, insyaallah saya akan mempresentasikan tentang ijma' dalam usul fiqh, dalam mata kuliah usul fiqh. Pertama perlu kita ketahui terlebih dahulu apa definisi daripada ijma'. Ijma' menurut bahasa dibagi dua. Pertama, ijma' dengan makna al-azm, artinya bertekad. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Fa'ajmi'u amrakum", ay i'zamu. Artinya, maka bulatkanlah tekadmu terhadap urusan. Di sini kata-kata fa'ajmi'u itu diartikan sebagai i'zamu, yaitu bertekad. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan, la siyama liman lam yujmi'i as-siyama minal laili ay lam ya'zam alaihi. Artinya tidak sah puasa bagi orang yang tidak berazam atau bertekad berpuasa pada malam hari. Dalam hadis ini juga kata-kata ajma'a, yujmi'u itu diartikan sebagai azama ya'zim. Dan dalam sebuah perkataan mengatakan ajma'a fulan 'ala al-amri ay azama alaihi wa samma. Artinya telah berazam si fulan atas urusannya. Nah, jadi ini makna yang pertama daripada ijma' dalam atau dari segi bahasa. Kemudian makna yang kedua, ijma' itu bermakna al-ittifaq atau bersepakat. Sebagaimana dalam sebuah perkataan mengatakan, ajma'al qawmu idza saru zawi jam'i. Artinya telah bersepakat suatu kaum apabila mereka memiliki kesepakatan. Kemudian sedangkan ijma' menurut istilah ulama usul adalah kesepakatan para mujtahid dari ulama dari umat Islam di dalam satu masa dari masa-masa atas hukum syar'i setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari pengertian ijma' menurut istilah ulama usul dapat kita tarik kesimpulan bahwa pertama, kesepakatan orang yang bukan mujtahid tidak dianggap. Kenapa? Karena seorang mujtahid adalah orang yang menguasai hukum-hukum syariat beserta kaidah-kaidah istinbat hukum dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian yang kedua, kesepakatan para mujtahid adalah kesepakatan semua imam mujtahid dalam satu masa, maka tidak dianggap kesepakatan sebagian kecil dari para mujtahid. Kemudian ketiga, disyaratkan bagi seorang mujtahid itu harus Islam, karena suatu yang disepakati adalah perkara hukum syariat Islam yang harus didasari atas akidah yang benar.
Kemudian yang keempat, berlakunya ijma tidak disyaratkan harus punah atau mati orang yang berijma, tetapi ijma berlaku sejak terjadinya kesepakatan sampai hari kiamat. Kemudian yang kelima, kesepakatan para mujtahid disyaratkan atas hukum-hukum syar'i dan tidak dianggap atas kesepakatan para mujtahid dalam hukum-hukum selain hukum syar'i. Kemudian yang terakhir, ijma yang berlaku adalah ijma setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kehujahan atau sandaran atau dalil dari ijma itu sendiri. Jadi ijma kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka ia menjadi sebuah dalil yang qat'i, yang pasti kebenarannya atas hukum dari permasalahan yang disepakati. Maka jadilah ijma tadi menjadi hujjah yang qat'i, yang harus diikuti oleh orang Islam dan tidak boleh menyelisihi ataupun menentangnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan tentang kehujahan daripada ijma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul SAW setelah jelas kebenaran baginya, maka dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukan itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, yaitu maksudnya adalah ijma. Jadi jalan orang-orang yang beriman itu di sini ditafsirkan oleh para ulama yaitu dengan ijma. Jadi maka jadilah dari ayat ini sebagai hujjah sandaran daripada ijma itu sendiri. Jadi orang yang menyelisihi jalan orang yang beriman atau menyelisihi ijma, nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian dalil yang kedua daripada dalil ijma itu hadis Nabi SAW yang mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Artinya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Dalam riwayat lain mengatakan la tajtami'u ummati ala khata. Artinya umatku tidak akan bersepakat di atas kesalahan. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa kesepakatan umat Islam berada di atas kebenaran yang wajib diikuti. Kemudian ijma para imam mujtahid tentu berdasarkan dalil syar'i, karena ijtihad itu tidak didasarkan atas hawa nafsu, tapi berdasarkan kaidah-kaidah tertentu yang sudah digariskan oleh para ulama, yang tentu berdasarkan dalil syar'i. Kemudian macam-macam ijma. Ijma itu pertama ada yang sharih. Ijma sharih itu adalah ketika
para mujtahid menampakkan pendapat mereka tentang satu masalah secara jelas pada satu tempat, kemudian mereka bersepakat atas satu pendapat, atau sebagian mereka para mujtahid itu berfatwa tentang satu masalah, kemudian disepakati oleh mujtahid yang lainnya, maka ini merupakan ijma' yang kehujahannya sudah qat'i dan tidak boleh menyelisihi dan menentangnya. Kemudian ada namanya ijma' sukuti. Ijma' sukuti adalah ketika para mujtahid menampakkan pendapat mereka tentang satu masalah dan memperkenalkan pendapatnya, kemudian pendapatnya itu menjadi masyhur serta sampai kepada mujtahid yang lain, lalu mereka terdiam, tidak menolak pendapat itu secara jelas dan tidak pula menerima secara jelas pendapat tersebut. Lalu kehujahan daripada ijma' sukuti diperselisihkan oleh para ulama dengan 3 pendapat. Itu pertama, pendapat yang mengatakan bahwa ijma' sukuti bukan termasuk ijma', karena ijma' yang sifatnya zonni atau sangkaan tidak dianggap. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Adapun dalil dari pendapat ini adalah sebuah kaidah mengatakan la yunsabu bisakiti qaulin. Tidak boleh dinisbatkan orang yang terdiam dari sebuah perkataan. Karena yang demikian itu tidak boleh menganggap perkataan seorang yang tidak pernah berkata. Sebagaimana diam tidak boleh dianggap dan dikatakan sepakat karena kemungkinan belum sampai masalah kepadanya. Atau mungkin mereka tidak beristihad tentang masalah itu. Atau juga tidak ada waktu yang cukup untuk mereka beristihad. Atau kemungkinan mujtahid yang diam itu menganggap tidak perlu menampakkan pendapatnya karena beranggapan ada mujtahid lain yang menolaknya dan sebagainya dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bagi para mujtahid yang terdiam. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada kesepakatan dalam satu masalah yang mengakibatkan ijma' itu tidak boleh dijadikan hujjah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa ijma' sukuti termasuk hujjah yang qat'i, tidak boleh menyelisihinya karena termasuk dalam ruang lingkup ijma' shahih. Walaupun ijma' ini kekuatannya di bawah ijma' shahih. Ulama yang mengatakan pendapat ini adalah kebanyakan dari ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Adapun dalil dari pendapat ini adalah anna sukut yuj'alu 'alal muwafaqah. Rasanya sikap diam dibawa kepada bersepakat. Anna sukut yuhmalu 'alal muwafaqah. Rasanya sikap diam dibawa kepada sikap bersepakat. Selama ada sesuatu yang mengisyaratkan akan kesepakatan serta tidak ada penghalang atas demikian itu dengan tersebarnya pendapat tersebut dan tersampainya pendapat tersebut kepada sebagian mujtahid, atau dengan kemungkinan lainnya, maka ini cukup dianggap sebagai sebuah kesepakatan dan kehujahannya menjadi qat'i, tidak boleh diingkari. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ijma' sukuti tidak termasuk ijma'.
tetapi dianggap sebagai hujjah yang sifatnya zonni atau sangka yang tidak pasti kebenarannya. Adapun ulama yang mengatakan pendapat ini adalah sebagian dari ulama Hanafiyah dan sebagian dari ulama Syafi'iyah. Dari pendapat ini adalah anna hakikatan ijma' huwal ittifaq minal jami' hakikatan la hadasa. Maksudnya hakikat dari ijma' itu adalah bersepakatnya semua mujtahid secara betul-betul bersepakat, bukan secara perasaan dan anggapan saja. Sedangkan yang demikian itu tidak terdapat dalam ijma' sukuti, karena sikap dia walaupun dikatakan ada isyarat bersepakat, tapi tidak seperti sharih dalam bersepakat, maka tidak dianggap sebagai ijma', hanya saja sebagai dalil yang sifatnya zonni atau sangka. Sedangkan pendapat yang kuat adalah bahwasanya yang diperlukan di dalam terciptanya sebuah ijma' adalah adanya kesepakatan dari pendapat semua mujtahid. Sedangkan terjadinya sebuah kesepakatan dengan cara yang sharih dan juga dengan cara dalalah atau sebuah isyarat yang menunjukkan kesepakatan, kita tidak mengetahui adanya sebuah kesepakatan hanya melalui jalan sharih saja, karena sikap diam juga bisa menjadi jalan untuk terciptanya sebuah kesepakatan selama ada qarinah yang mensyaratkannya dan tidak adanya penghalang, sebagaimana yang dikatakan oleh pendapat yang kedua. Jadi dalam konteks ini sikap dia menjadi sebuah dalil, karena dalam keadaan butuh dan haram bagi seorang mujtahid diam jika menemukan sebuah pendapat yang batil. Lebih lagi bahwasanya sikap para mujtahid bahwa mereka tidak mengeluarkan pendapatnya atau tidak mengusungkan dada atas pendapat mereka untuk menampakkan kebenaran, walaupun mereka menjumpai dengan sebab demikian akan kesusahan. Dan dugaan ini menguatkan kita dalam meyakini bahwasanya dia mereka dianggap sebuah kerelaan dan kesepakatan, bukan mengingkari atau menyelisihi. Adapun kalau kita tidak yakin bahwa dia mereka menunjukkan keridhaan, maka kita katakan dalam hal ini bahwa ijma' sukuti merupakan hujjah zonniyah saja dan termasuk ijma', tidak termasuk ijma'. Kemudian urgensi atau pentingnya ijma' di era modern. Ijma' merupakan sumber yang penting dari sumber-sumber fikih Islam, serta dalil daripada dalil hukum yang diakui kebenarannya, sehingga bisa digunakan dalam mengetahui hukum-hukum syariat untuk peristiwa-peristiwa yang baru yang sangat banyak pada masa kita sekarang ini. Hanya saja penggunaan ini tidak bisa terrealisasi kecuali apabila mengumpulkan para ahli fikih di suatu tempat dan waktu tertentu dengan menyiapkan mereka segala yang dibutuhkan dan menyerahkan permasalahan kepada mereka tentang hal-hal yang baru, sehingga kita bisa mengetahui pendapat-pendapat mereka tentang hal-hal tersebut dan memperhatikan di dalam menemukan hukum-hukum untuk permasalahan tersebut masih dalam koridor nas-nas syariah dan kaidah-kaidah. Kemudian tersebarnya hukum-hukum ini melalui kajian-kajian kitab-kitab tertentu supaya semua orang mengetahuinya. Disebabkan kemungkinan para ahli fikih tidak mudah bagi mereka bersatu dalam masalah fikih karena sebab-sebab tertentu, maka dari itu dituntut untuk mengirimkan pendapat-pendapat mereka ke tempat perkumpulan ahli fikih dan tidak apa-apa dengan bantuan media seperti radio dan lain sebagainya. Dengan kesimpulan dari materi tentang ijma' ini,
Pertama, ijma adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW dalam satu masa daripada masa-masa tentang suatu permasalahan hukum syariah. Yang kedua, ijma merupakan hujjah yang tidak boleh diingkari dan dilanggar. Kemudian ketiga, ijma ada dua, ijma sharih dan ijma sukuti. Kemudian yang terakhir, ijma merupakan sumber daripada sumber-sumber dalam ajaran Islam. Sekian dari pemaparan tentang ijma. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.